Nak, kenapa kamu nggak nikah lagi aja sama perempuan yang lebih cantik? Apa kamu nggak malu kalau jalan sama dia? Bahkan, dia terlihat lebih tua daripada mertuanya sendiri. Ibu benar, Mas. Lebih baik kamu menikah lagi demi kebahagiaanmu. Demi kebahagiaanku? Lalu, bagaimana dengan kebahagiaanmu? Bukankah tugasnya suami untuk membahagiakan istrinya? Di mataku, kamu masih cantik seperti dulu. Saya terima nikah dan kawinnya Ayi binti. Gimana saksi? Sah? Sah! Tapi, karena penyakit langka ini, kecantikanku sudah memudar, dan perlahan-lahan cintamu juga pasti akan memudar. Apakah penyakit itu kamu yang menginginkannya? Apakah adil buatmu jika aku berpaling karena penyakit yang kamu derita? Kamu tahu kenapa Allah memilih kita untuk ujian ini? Karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Ketika ada kenikmatan yang Allah kurangi dari kita, maka akan ada kelebihan yang lebih berharga yang Allah rencanakan untuk kita. Iya, kamu benar, Mas. Dan kelebihan yang aku punya adalah memiliki suami yang setia dan tulus sepertimu. Maafkan aku ya Allah yang selalu mengeluh atas ujianmu ini. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo, benarkah ini dengan istri Pak Brian? Iya, benar. Ada apa ya? Maaf Bu, Pak Brian mengalami kecelakaan dan sekarang ada di Rumah Sakit Sejahtera. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Bro, kamu nggak tergoda sama sekretaris barumu itu? Oh, kamu takut ya sama istri? Payah. Aku ini dulu orang miskin. Setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Kadang jika aku tidak dapat uang sama sekali, istriku hanya minum air atau berpuasa. Sementara istriku berasal dari keluarga kaya. Sampai suatu hari, kami diundang makan malam di rumah mertuaku. Bu, istriku di mana? Oh, dia lagi di dapur, nyari kacang. Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging. Jadi dia sangat ingin makan kacang. Terima kasih ya, kamu telah mencukupi nafkah anakku dengan baik. Sampai-sampai dia bosan makan daging dan malah pengen makan kacang. Sayang, terima kasih ya. Makasih untuk apa, Mas? Kamu sangat menjaga kehormatanku di depan orang lain, bahkan di depan orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kamu hidup kekurangan di sini. Mas, menjaga kehormatanmu adalah kewajibanku. Karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Istri adalah kehormatan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Suami adalah kehormatan bagi istrinya. Ya, suami adalah kehormatan bagi istrinya. Jadi, aku akan menjaga pandangan dan kehormatanku dari godaan sesaat yang akan berakhir dengan penyesalan. Kamu baru hamil 4 bulan aja badan udah semelar itu ya? Saya aja hamil anak 6, badan mulai melar-melarnya tuh umur 7 bulan ke atas. Oh, ini udah 6 bulan, bukan 4 bulan, Encang. Kan 1-5 bulan saya di rumah ibu saya, gak di sini. Soalnya saya gak tahan di sini, cium bau cat rumah yang baru, bikin mual. Bu, kok anakku badannya hangat ya? Coba cek suhunya, Nak. 37,5, Bu. Coba kamu susui dulu, Nak, biar demamnya turun. Ini sudah jam 1 malam. Gak ada siapa-siapa yang bisa mengantar berobat. Suami kamu kan lagi pelatihan di luar kota. Iya, Bu. Pak, tolong. Anak saya kejang. Tolong antarkan kami ke rumah sakit, Pak. Jangan sama saya kali, saya capek baru pulang, saya nggak bisa. Ya Allah, sebegitunyakah seorang kakek tidak peduli dengan cucunya sendiri di situasi seperti ini? Ya udah, Nak, kita pesan mobil online aja, biar ibu bisa ikut. Tak lama kemudian, ada tetanggaku yang baru pulang sehabis delivery jualannya. Pak Ridwan, bisa tolong antarkan saya ke rumah sakit? Anak saya kejang, Pak. Oh, iya Bu. Maaf, Bu, anak ibu sudah nggak ada. Apa, Dok? Enggak, Dok. Tolong selamatkan anak saya, Dok.
Itu anak pasti masuk angin itu. Lagian, kamarnya pakai AC segala. Aku ini lagi sakit. Kamu kasih aku makan mie instan. Emangnya kenapa? Nanti juga bakal sembuh. Lebay banget. Ya ampun, begini caramu merawat mamaku. Wah, kebetulan anakmu udah datang. Untuk biaya rumah sakit, operasi, obat, dan waktu selama aku menjaga di sini, semuanya 80 juta. Mau cash atau transfer? Mama udah tua dan lagi sakit. Kenapa kamu berani banget minta uang sebanyak itu? Ayi, kita ini kan keluarga. Kenapa kamu kayak gitu? Emangnya kalian pernah anggap aku keluarga? Mas, aku pengen makan sop daging. Belikan ya. Makan apa yang ada aja di rumah. Tapi aku pengen yang berkuah. Kalau mau yang berkuah, sana bikin aja mie instan. Tapi aku lagi hamil. Masa makan mie instan terus? Udah, kamu gak usah lebay. Kamu kan mau lahiran, harus bisa hemat. Iya, Mama betul. Mas, malam ini aku mau USG periksa kandungan. Aku kok ngerasa anak kita di dalam perut gak ada pergerakan. Halah, itu cuma perasaan kamu aja. Gak usah lebay. Dulu Mama gak ada USG, baik-baik aja tuh. Iya, betul kata Mama. Itu cuma perasaan kamu aja. Pak, kenapa istri Bapak baru dibawa sekarang? Anak Bapak sudah 3 hari meninggal di dalam perut. Apa, Dok? Nak, sebelum Mama operasi, Mama mau kamu menikah. Kamu sudah ada calonnya kan? Ada, Mah. Saya sudah lama mengaguminya dan ingin mengajaknya ta'aruf. Tapi dia 3 tahun lebih tua dariku. Walaupun begitu, wajahnya terlihat lebih muda. Umur nggak jadi masalah buat Mama. Ya sudah, kalau gitu kamu kabarin dia ya. Malam ini kita ke rumahnya. Ibu, alhamdulillah aku seneng banget. Mas Brian malam ini mau ke rumah dengan orang tuanya untuk melamar. Alhamdulillah, akhirnya sebentar lagi kamu akan menikah, Nak. Tapi apa, Bu? Ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Tapi, maukah kau berjanji tetap menyayangi Ibu dan tidak meninggalkan Ibu? Tentu saja, Bu. Perempuan yang akan menikah tentu butuh wali nikah dan nama ayah yang terucap dalam ijab kabul. Oh, pasti Ibu kepikiran karena ayah udah meninggal kan? Nggak apa-apa, nanti kan ada paman yang mewalikan. Tidak, Nak. Ayah kandungmu masih hidup. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung ibu dan ayah. Apa? Enggak. Ibu pasti bercanda kan, Bu? Kamu lah cuma anak pungut. Bu, kalau ibu golongan darah O dan ayah golongan darah AB, apa mungkin anaknya bergolongan darah AB? Tidak, hanya ada 2 kemungkinan golongan darah, yaitu A atau B, bukan AB. Bu, apa benar aku bukan anak kandung ibu? Siapa yang bilang begitu? Sampai kapanpun kamu anak ibu. Ternyata semua itu benar, Bu. Kenapa ibu membohongiku? Maaf, Nak. Ibu takut kamu akan meninggalkan ibu. Ibu memang tidak melahirkanmu, tapi ibu menyayangimu seperti ibu kandung. Tidak, Bu. Ibu tidak sama seperti ibu kandungku. Kasih sayang ibu lebih dari ibu kandungku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan ibu, dan aku tidak akan mencarinya. Ibuku hanyalah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ma. Bu Zahra? Bu Fatimah? Wah, ibu saling kenal. Apa kamu Ayi? Iya, betul, Mah. Dialah calon istriku. Tunggu sebentar. Bu, lebih baik kita bicarakan di dalam ya.